Bertempat di meeting room Sun Hotel Pangkal Pinang, FISIP UBB gelar seminar dengan tema Membangun Soliditas Pemuda dalam rangka mengantisipasi radikalisme dan terorisme di Bumi Serumpun Sebalai pada Jumat 30 September 2016. Aksi terorisme dan penyebaran ideologi serta gerakan radikalisme telah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan langkah antisipasi agar tidak melebar dan terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikenal harmonis dan dalam kebinekaan. Kaum muda sebagai generasi penerus bangsa, terutama mereka yang terdidik dari kalangan pelajar atau mahasiswa, perlu diberikan informasi dan pemahaman berkait hal itu agar bisa mewaspadai yang akan menggerogoti dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktor ekonomi dan kemiskinan tidak selalu menjadi alasan utama munculnya aksi-aksi terorisme maupun gerakan radikalisme. Aksi terorisme dan gerakan radikalisme cenderung lebih disebabkan oleh ideologi dan doktrin yang diyakini oleh para pelakunya. Hal itu diungkapkan Rusdi Sulaiman, akademisi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN, Syekh Abdurrahman Siddiq. Menurut Rusdi Sulaiman, sikap radikal adalah ekspresi atau wujud anti kemapaman. Oleh karena itu, radikalisme merupakan paham yang menolak tatanan yang sudah ada. Ia mengambil contoh Indonesia saat ini, di mana sebagai negara yang sudah mapan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, ada atau muncul gerakan-gerakan simpangan yang tidak menyetujui konsep NKRI. Kelompok yang membawa ideologi berbeda dari luar itu kemudian bergerak. Mereka menolak Pancasila sebagai ideologi negara dan melawan demokrasi Pancasila yang telah menjadi kesepakatan para founding father atau pendiri bangsa dan negara Indonesia. Radikalisme itu sebenarnya yang disebut dengan radikal itu kan anti kemapanan. Jadi radikalisme itu paham yang menolak tatanan yang sudah ada. Mulai dari yang sangat moderat sampai kan agak sedikit radikal. Jadi misalnya Indonesia ini kan negara yang sudah mapan, yang menuju NKRI. Ada gerakan-gerakan sempalan yang tidak menyetujui tentang konsep NKRI itu. Maka kemudian mereka bergerak. Nah, bergerak disebut secara radikal. Disebut radikal karena mereka menolak demokrasi, menolak kemapanan, menolak tatanan yang sudah diatur sejak lama. Nah, nanti mereka akan melahirkan idealisme tersendiri, melahirkan sesuatu yang baru dan menarik orang-orang agar memfokuskan mereka. Jadi terjadi benturan. Ini dikhawatirkan oleh negara, itu sikap-sikap sempalan yang kemudian menjadi sikap radikal. Oleh sebab itu, penyebaran virus radikalisme dan gerakan terorisme harus menjadi perhatian serius pemerintah. Upaya antisipasi atau pencegahan di kalangan anak muda menjadi hal yang urgen dilakukan, karena model atau pola ini dianggap paling efektif untuk membendung penyebaran virus radikalisme dan aksi terorisme. Selain Rusdi Sulaiman, narasumber lain yang menjadi pembicara utama dalam seminar tersebut adalah Riswardi, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Andi Budi Prayitno dari Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari Kecamatan Rangkuy, Kota Pangkal Pinang, Feni Oktaviani, Tim Liputan TAM TV melaporkan. Pemirsa, cuaca buruk yang sedang melanda sebagian daerah di Indonesia beberapa hari terakhir ini berdampak terhadap arus pelayaran di wilayah Belitung Timur. Sebuah kapal yacht yang berbendera Inggris yang bertolak dari Batam menuju Pulau Bali tidak bisa melanjutkan perjalanan karena mengalami kerusakan akibat buruknya cuaca di perairan Belitung Timur. Cuaca buruk dalam beberapa hari terakhir yang sedang melanda sebagian daerah di Indonesia, termasuk di wilayah perairan Bangka Belitung, mengakibatkan arus pelayaran banyak mengalami kendala. Faktor angin kencang yang disertai hujan yang terjadi di perairan Belitung dan sekitarnya menyebabkan sebuah kapal yacht berbendera Inggris mengalami kerusakan mesin. Akibatnya, kapal yacht yang dinahkodai dan ditumpangi oleh 3 orang WNA asal Inggris dan Amerika itu memilih untuk menunda pelayaran dan bersandar di pelabuhan ASDP Belitung Timur untuk melakukan perbaikan dan mengisi bahan bakar serta perbekalan sebelum melanjutkan perjalanan. Kapal yang bernama Aquaholic
dan terdiri dari 3 lambung itu diketahui berangkat dari Batam dan akan berlayar menuju Pulau Bali dengan rute melalui Pulau Belitung. Namun di tengah perjalanan kapal ini mengalami masalah pada layarnya akibat dihantam cuaca buruk. Kapal yacht yang biasanya mengandalkan sebagian besar perjalanannya dengan hembusan angin laut pada kondisi cuaca ekstrim seperti sekarang ini tidak bisa membentangkan layarnya karena angin yang bertiup terlalu kencang. Tidak bisa digunakannya layar pada musim angin sekarang ini membuat kapten kapal hanya mengandalkan kekuatan mesin yang mengakibatkan bahan bakar cepat habis dan mesin mengalami kerusakan. Ya, ini kami datang dari Batam dalam perjalanan ke Bali. Kebetulan bahan bakar kurang, jadi kita mampir di Belitung. Saya diberitahu sama teman saya, Pak Prakash, dia yang punya marina di Nongsa. Dia yang manage di sana. Dia kabarin bisa di Manggar ya. Kita kan belum pernah ke Belitung. Kebetulan kita datang, ya ada cukup fasilitas ya untuk kita isi bahan bakar lagi, beli makanan, sekali lupa bisa istirahat. Jadi rencana nanti kita mau lanjut ke Bali. Kemarin perjalanan 2 hari dari Batam, mungkin lagi 4 hari kita tiba di Bali. Semestinya dengan bantuan angin kapal ini mampu berjalan dengan kecepatan 20 knot. Namun saat ini hanya bisa berjalan dengan kecepatan 8 knot saja dengan hanya menggunakan dan mengandalkan mesin. Akibatnya rute kapal dari Batam ke Pulau Bali yang diperkirakan ditempuh dalam waktu maksimal 8 hari harus ditempuh dengan waktu yang belum bisa diprediksi oleh nahkoda. Karena cuaca di tengah laut tidak stabil, selalu berubah-ubah setiap jamnya. Ini apakah mengalami kendala? Wah, setiap setengah jam berubah juga cuaca. Kadang-kadang tenang seperti ini, habis itu kayak kemarin pas mau datang ke Belitung. Awalnya kelihatan sedikit kayak ada, ya mungkin hujan sedikit, tapi habis 10 menit, wih besar sekali awannya. Langsung anginnya datang kencang, gelombangnya mulai besar, Pas masuk makin deras hujannya. Di perairan Belitung itu? Pas di ujung sana, Oh iya. kira-kira dari sini, dari Manggar ada 2 kilo di pertengahan laut. Sana mulai keras sekali. Tapi sampai di sini. Salah satu alasan juga, Pak. Itu kaptennya di sana. Kapal yacht ini beruntung karena masih sempat singgah atau bersandar di pelabuhan ASDP Manggar untuk mengisi bahan bakar dan perbekalan, serta melakukan sedikit perbaikan pada beberapa bagian kapal. Rencananya, yacht ini akan meneruskan pelayarannya ke Pulau Bali setelah bahan bakar sudah terisi dengan cukup dan perbekalan terpenuhi. Dari Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, kontributor TAM TV melaporkan. TAM News 19 akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di TAM TV.